Pidato Putin berlangsung selama 2 jam. Selain melayangkan tuduhan kepada Barat, Putin juga menyatakan Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian New START atau perjanjian pengendalian persenjataan nuklir antara Rusia dan AS. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang bisa digunakan oleh kedua negara. Perjanjian ini akan berakhir pada 2026. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Pertama coba kita buka dalam Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10 ini adalah suatu dokumen yang sangat serius. Ini adalah suatu, bahkan bagi antropolog dan juga sosiolog dan juga sejarawan dan lain sebagainya, sebenarnya Kejadian pasal 10 ini adalah suatu harta karun yang tidak ternilai harganya. Karena dari Kejadian pasal 10 ini kita dapatkan ya daftar bangsa-bangsa atau kita sebut Table of Nations. Dan ada 70 nama yang muncul di sini. Kebenaran, kita bertemu lagi dalam acara kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa, pada setiap minggunya kita akan bertemu pada pukul 3 hingga pukul 4 sore nanti. Dan kita selama 1 jam ini, 60 menit ini akan membahas hal-hal penting mengenai iman kekristenan, begitu ya. Baik, dan tanpa terasa kita sudah sampai kepada episode yang ke-130. Wow. Dan topik yang kita angkat akan kita bahas pada sore hari ini adalah Rusia dalam nubuat Alkitab. Kita tahu bahwa belakangan ini, tepatnya tanggal 24 kemarin, Rusia menyerang salah satu negara tetangganya, yaitu Ukraina. Nah, kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang politik, namun kita akan membahas lebih ke perspektif Alkitab. Apakah benar Rusia sudah dinubuatkan dalam Alkitab dan lain sebagainya. Baik, tentu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten dalam membahas hal ini, dan kita langsung saja sapa, yaitu Dr. Stephen N. Stanley. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore juga Bagaimana pada host kita, yaitu Saudara Evan. Ya, kabarnya baik ya? Puji Tuhan, kabarnya baik, dalam keadaan sehat, dan saya harap juga pendengar sekalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk belajar firman Tuhan. Ya. Oke, dan tentunya topik yang dibahas saat ini yang masih hangat-hangatnya ini, Dokter. Benar. Karena baru terjadi seakan-akan banyak yang bilang ini jangan-jangan perang dunia ketiga begitu ya. Ya, tepat sekali. Ya. Jadi karena perhatian dunia memang saat ini kan banyak berfokus pada Rusia. Betul. Gitu kan, Rusia, kemudian Ukraina dan lain sebagainya. Dan sangat menarik bagi kita untuk melihat apakah ada nubuat di dalam Alkitab tentang Rusia, Ya, apakah ya. ada atau tidak. Ya. Kemudian apakah peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi ini ada membantu kita untuk menafsirkan nubuat yang ada dalam Alkitab itu. Okay. Dan berbagai hal lain yang dinubuatkan yang kita nanti-nantikan. Baik, itu adalah poin bocoran yang akan dibahas hari ini. Okay. Dan pastikan Anda terus standby bersama kami 60 menit ke depan. Dan tentunya saya ingatkan kembali, apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung ketik saja di kolom komentar selama acara ini berlangsung, baik melalui Facebook maupun YouTube kami, atau apabila Anda ingin chat kami langsung, dapat langsung chat kami di WA chat kami di 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Tentunya semua sahabat kebenaran sudah tidak sabar untuk
mengikuti topik pada sore hari ini, dan saya langsung akan persilakan pada Dr. Stephen untuk menjelaskan kepada kita. Silakan, Dok. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Ya. Kepada Saudara Evan sebagai host, dan kita akan segera masuk dalam pembahasan kita. Sebelumnya, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan kesempatan bagi kami untuk membuka firman-Mu dan belajar. Dan kami tahu Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang mengendalikan sejarah. Oleh karena itu, kami dapat melihat firman-Mu dan dapat melihat nubuat-nubuat, dan kami juga bisa melihat sejarah dunia ini, dan kami bisa melihat karya tangan-Mu di dalamnya. Ya. Dan kami menyerahkan pembahasan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi, topik kita hari ini adalah Rusia dalam nubuat Alkitab. Ya. Dan saya ingin memulai ini dengan berkata bahwa Alkitab adalah kitab yang serius. Ya, Alkitab adalah kitab yang serius, Alkitab adalah kitab yang real, begitu. Nah, para kritik Alkitab, terutama dari kalangan sekuler, misalnya orang-orang ateis atau lain sebagainya, seringkali memberikan suatu kesan, begitu, memberikan suatu propaganda lah boleh dibilang, atau suatu kesan yang tentunya hanya bisa menipu orang-orang yang tidak benar-benar mempelajari Alkitab. Ya. Tetapi orang-orang yang kalau di dalam Alkitab itu dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus seperti tanah yang di tepi jalan, yang ketika benih itu jatuh langsung dipatuk burung, karena dia tidak sempat benih itu dia periksa, dia masukkan dalam hatinya, ya, melainkan langsung dia hilangkan begitu saja dari benaknya karena dia sudah tertipu oleh berbagai propaganda. Dan ya kadang-kadang orang sekuler mempropagandakan bahwa Alkitab ini adalah buku mitos, buku dongeng katanya gitu kan. Dongeng karena katanya kok ada mukjizat-mukjizat, ada ular yang bisa bicara di Taman Eden katanya. Jadi Alkitab kadang-kadang oleh para kritik digambarkan semacam seperti suatu fabel atau legenda gitu. Padahal kalau kita benar-benar serius membuka Alkitab dan kemudian melihatnya, ternyata kita mendapatkan ini jauh sekali berbeda dari dongeng, ya. Kalau suatu dongeng, suatu legenda atau lain sebagainya, tidak ada waktu yang jelas. Ya, biasanya kan zaman dulu atau long ago atau apa begitu kan. Tidak ada lokasi yang jelas juga biasanya. Betul. Negeri dongeng itu negeri yang dibuat-buat gitu ya. Negeri bikin-bikinan antah berantah entah di mana begitu. Ya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita tidak mendapatkan itu. Kita mendapatkan bahwa memang Alkitab bukan buku sejarah, memang Alkitab bukan buku sains, namun ketika Alkitab berbicara mengenai sains dan sejarah, kita dapatkan ternyata itu sangat serius dan sangat real, ya, dan nama-namanya sangat-sangat benar sekali. Termasuk ketika Alkitab bernubuat. Jadi Alkitab bukan hanya menceritakan tentang masa lalu, ternyata Alkitab juga banyak memberikan nubuat-nubuat. Dan nubuat-nubuat ini bukan nubuat-nubuat, kadang-kadang ada orang yang mencoba untuk membandingkan Alkitab dengan salah satu yang dianggap hebat bernubuat kalau di dunia sekuler itu kan ada seorang namanya Nostradamus, ya mungkin pendengar sekalian pernah mendengar, ya katanya Nostradamus pernah bikin prediksi-prediksi, tapi prediksi-prediksi Nostradamus adalah prediksi-prediksi yang sangat-sangat general, sangat umum gitu ya, dan ya siapapun bisa bikin prediksi umum yang juga bisa sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil. Tidak demikian dengan nubuat-nubuat Alkitab. Nubuat-nubuat Alkitab penuh dengan seringkali nama-nama yang spesifik, ya, tindakan-tindakan yang spesifik, dan lain sebagainya. Gitu, dan selama ini akurat ya. Dan akurat ya selama ini. Nah, saya ingin mengajak kita membuka beberapa perikop firman Tuhan terlebih dahulu sebagai pengantar. Pertama, coba kita buka dalam Kejadian pasal 10. Kejadian pasal 10 ini adalah suatu dokumen yang sangat serius. Ini adalah suatu, bahkan bagi antropolog dan juga sosiolog dan juga sejarawan dan lain sebagainya, sebenarnya Kejadian pasal 10 ini adalah suatu harta karun yang tidak ternilai harganya. Karena dari Kejadian pasal 10 ini kita dapatkan ya daftar bangsa-bangsa atau kita sebut Table of Nations. Ada 70 nama yang muncul di sini. Jadi background-nya adalah sesudah air bah Nuh hanya ada
Nuh dan keluarganya yang survive. Dan tentu dari Nuh dia tidak punya anak lain lagi. Dia punya 3 anak, dan akhirnya semua umat manusia berasal dari 3 anaknya Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, dan ternyata daftar ini sangat-sangat akurat sebenarnya, dan para sejarawan telah bisa melacak banyak sekali asal-usul manusia dan berbagai suku bangsa dari dokumen ini di dalam Kejadian pasal 10 ya. Misalnya, coba nggak usah jauh-jauh, saya nggak akan ajak kita baca semua, tapi coba kita lihat beberapa ayat pertama. Misalnya keturunan Yafet saja, karena ada Sem, Ham, dan Yafet ya. Kita fokus di Yafet saja, karena juga ada hubungan dengan Rusia nanti ya. Kita lihat misalnya di ayat 1, oke, dari ayat 2 lah. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Oke, jadi Yafet punya berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ya, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Tiras. Ada 7 anak. Dan keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Dan Anda tahu bahwa ternyata nama-nama ini bisa ditelusuri ke bangsa-bangsa yang terutama ada di Eropa. Jadi sehingga secara tradisional dipahami bahwa keturunan Yafet terutama banyak yang menyebar ke arah Eropa. Dan itu kita tahu dari nama-namanya, dan juga dari sejarawan-sejarawan kuno, sejarawan seperti Herodotus, Josephus, dan sebagainya yang hidup di abad pertama. Mereka jauh lebih dekat, mereka 2000 tahun lebih dekat dengan ini ya daripada kita semua hari ini. Jadi misalnya Yafet saja, kata Yafet ya. Yafet ini, Anda tahu bahwa orang-orang Yunani itu mereka punya legenda bahwa pendiri mereka namanya Yapetos ya, Yapetos. Jadi ini adalah Yafet gitu. Jadi orang-orang Yunani punya legenda itu. Ya, Gomer ya, Gomer ini dikaitkan, dan para sejarawan kuno mengatakan Gomer ini dikaitkan dengan yang namanya Cimeria ya, dan itu secara linguistik juga terkait di situ ya, dan itu masuk ke daerah sekitar Jerman di sana. Dan ini masuk juga kalau kita lihat ayat yang ketiga tadi, keturunan Gomer ialah Askenaz. Anda tahu Askenaz sampai hari ini nama Askenaz itu dikaitkan dengan Jerman, sudah kasih Tuhan. Bahkan kalau seorang Yahudi berasal dari Jerman, mereka disebut Yahudi Askenazi. Gitu ya. Jadi Gomer adalah sekitar daerah Jerman sana. Kemudian ada Magog. Nah, nanti ini akan muncul ya dalam yang nanti kita kaitkan dengan Rusia. Tapi Magog di sini, Magog ini Josephus bahkan seorang sejarawan di abad pertama, Josephus mengaitkan Magog ini dengan bangsa Scythia. Ya, Scythia itu ada di sekitar utara dari Laut Hitam. Ya, Black Sea, Laut Hitam. Jadi itu sudah masuk daerah Rusia sana. Daerah Rusia sana. Madai adalah Media. Kalau Anda pernah mendengar Media Persia dan lain sebagainya, nah Media Persia itu dari Madai di sini. Yawan jelas adalah Yunani. Ya, Yawan adalah Yunani karena salah satu daerah dan kepulauan Yunani sini adalah Ionia. Ya, Ionia itu dari kata Yawan di sini. Tubal ya, Tubal dan Mesek di sini. Tubal dan Mesek itu dikaitkan dengan daerah Turki dan ke atasnya lagi. Turki dan ke atasnya lagi. Bahkan nama Tubal dan Mesek itu sendiri sepertinya terkonservasi atau terpelihara di dalam nama kota-kota yang sekarang di Rusia bahkan. Gitu ya. Tubal ini kemungkinan besar namanya terkonservasi tadi, terpelihara dalam apa yang namanya Tobolsk. Kita bilang Tobolsk itu salah satu kota di Rusia. Dan menarik sekali Mesek ya, nama Mesek bahkan kemungkinan besar juga terkonservasi atau terpelihara dalam apa yang kita sebut Moskow hari ini. Ya, Moskow ya, MSK di situ Mesek ya. Nah, Tiras ini juga sangat menarik. Nanti kita akan lihat Tiras ada hubungannya. Oke, tapi ini semua sangat menarik. Ya, saya hanya membukakan ini. Ini bukan nubuatan. Ini bercerita tentang apa yang terjadi. Apa yang terjadi, tapi nanti ada kaitannya.
Tapi intinya ini serius, ini serius, ini benar, ini real, ini bukan dongeng. Ya, nama-nama ini adalah nama-nama yang real dan secara sejarah bisa dikaitkan kepada suku-suku tertentu, bangsa-bangsa tertentu. Ya. Bahkan ya pelajaran sejarah banyak sekali berhutang kepada Kejadian pasal 10 di sini ya untuk mendapatkan berbagai hal. Dan kemudian ada satu hal lain lagi mengenai Alkitab yang luar biasa adalah nubuatnya tentunya. Ya, nubuat dalam Alkitab sangat-sangat tepat, sangat-sangat terperinci. Misalnya di Yesaya tahun 700-an sebelum Masehi, Yesaya menubuatkan akan muncul seorang raja Persia namanya Koresi. Ya, dan Koresi baru muncul itu sekitar tahun 500-an, 500 sekian sebelum Masehi. Jadi sekitar 150 tahun setelah Yesaya bernubuat. Bayangkan. Jadi ini bukan kayak nebak-nebak, tetapi namanya disebut bahkan. Betul. Namanya Koresi sebut. Wah, itu pasti Raja Koresi waktu baca itu. Wah, ya kita tidak tahu ya apa yang dia pikirkan begitu di situ. Daniel adalah nubuat yang sangat luar biasa di mana dia menubuatkan tentang akan bangkitnya bangsa-bangsa. Betul. Ya, oke, Babel sudah ada di zaman dia, tapi kemudian dia menubuatkan akan muncul Media Persia sebagai kekuasaan besar selanjutnya. Ya. Nah, Media Persia zaman Babel memang sudah ada juga, tapi masih kecil gitu, masih bawahannya Babel. Tapi Daniel karena Tuhan kasih tahu pada dia, habis ini Media Persia. Habis itu Yunani. Bahkan kampanye Alexander Agung digambarkan di dalam Daniel. Itu suatu kampanye yang sangat kencang, sangat cepat sekali. Kemudian Romawi dinubuatkan juga dalam Alkitab. Okay? Jadi nubuat-nubuat Alkitab sangat-sangat jelas. Ya, sangat-sangat tegas sekali. Nah, sekarang kita bertanya, adakah nubuat tentang Rusia kalau begitu? Kita masuk ke intinya gitu ya. Ada nggak nubuat tentang Rusia? Ya, saya percaya ada. Ya, coba kita lihat di dalam Yehezkiel. Ya. Dan di dalam Yehezkiel di sini, sebenarnya Yehezkiel ini sangat indah ya, kalau kita pahami dengan benar. Yaitu secara dispensasional, ya, dengan pandangan yang premilenial. Ya, karena banyak orang membaca Yehezkiel dari sudut pandang amilenial dan non dispensasional, akhirnya ini ngaco kemana-mana. Gitu. Tapi kalau kita pahami ini dengan benar secara dispensasional dan premilenial, ini sebenarnya banyak sekali nubuatan di dalam Yehezkiel yang luar biasa indah. Dan kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya. Tapi sebelum ke yang Rusia, saya ajak kita lihat ini dulu, Yehezkiel 37. Ya. Nah, sebelum yang Rusia ya. Ke Israel dulu. Nah, karena semuanya berkaitan dengan Israel. Ya, semua berkaitan dengan Israel. Ya. Anda baca pasal 37 ayat 1 sampai ini ya, ayat 1 sampai ayat 6. Boleh tolong dibacakan? Ya? Boleh. Atau ayat 7 lah. Oke, 1 sampai 7 ya. Yehezkiel pasal 37 sampai 8 lah. Ayat 1 sampai 8. Ya, ayat 8. Okay. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan setelah sesudahku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Oke, baik, kita stop sampai sana karena kita ingin menghemat waktu juga. Sebenarnya sih bagusnya dibaca lagi ya. Tapi intinya, Yehezkiel dikasih penglihatan oleh Tuhan ini tulang-tulang. Ya, tulang-tulang yang kering, gitu kan.
Dan secara manusiawi, tulang-tulang ini tentu sudah mati. Betul. Ya, sudah mati. Nah, tulang-tulang ini melambangkan apa? Coba lihat ayat 11-nya. Ayat Ayat 11, 11 ya, tolong bacakan di situ. firman Tuhan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Oke. Jadi tulang-tulang ini adalah Israel dan Israel sudah mati ya. Nah, kalau kita meneliti Alkitab dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi, perikop ini digenapi ya, ketika Israel kembali lagi menjadi suatu negara tahun 1948. Ya, Gitu. betul. Karena Anda bisa membayangkan, ini bukan sekedar bicara mengenai 70 tahun pembuangan di Babel. Itu kecil dibandingkan dengan 2000 tahun pembuangan, boleh dibilang, setelah mereka menolak Mesias mereka. Ya. Dan Anda bisa bayangkan, selama 2000 tahun kurang lebih, ya 1900 tahun lah, ya, mereka itu nggak ada, mereka tidak punya bangsa gitu. Betul. Dan dari perspektif manusia, nggak ada lagi kesempatan bagi Israel untuk bisa bangkit, bisa eksis lagi. Ya. Tidak ada suatu kerajaan yang sudah hilang beribu-ribu tahun, lalu tiba-tiba bangkit lagi. Anda bisa lihat lagi yang lainnya, misalnya, apakah kerajaan yang sudah hancur lah misalnya. Betul. Di Indonesia sendiri, nggak mungkin kan tiba-tiba Sriwijaya muncul lagi, Majapahit muncul lagi, atau kerajaan Maya atau Aztec atau lain sebagainya, ya. Nggak ada begitu. Ya. Israel sudah hancur, ini sudah hilang sebagai suatu bangsa ribuan tahun, sudah seperti tulang-tulang kering, dan Tuhan tanya sama Yeskiel, ini bisa balik lagi nggak? Yeskiel dengan sangat berhikmat menjawab, Tuhan engkau yang tahu. Jadi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan Tuhan bilang bisa. Ya, bisa bangkit lagi, dan Tuhan secara ajaib dari tulang-tulang itu ditumbuhkan lagi. Pertama-tama ini ya, mungkin Anda bisa bayangkan kayak film animasi gitu kan. Wah. Ini penglihatan yang dikasih kepada Yeskiel, tulang-tulangnya kayak tring-tring ini muncul lagi, lalu muncul segala macam sampai kulit-kulitnya. Nah, itu adalah bangsa Israel menjadi negara lagi. Tapi yang sangat penting adalah tadi di ayat 8 kita katakan belum bernafas. Belum bernafas. Jadi sudah jadi orang tapi masih mati gitu. Nah, kenapa? Itu karena Israel belum menerima Mesias mereka. Jadi secara jasmani mereka sudah terbentuk lagi, tapi belum ada kehidupannya. Nah, ini persis menggambarkan situasi Israel sekarang yang sudah secara jasmani sepertinya dikumpulkan lagi, sudah jadi kayak orang lagi, sudah eksis lagi, tetapi belum memiliki kehidupan rohani. Mereka secara nasional masih menolak Mesias mereka, dan itu akan digenapi nanti. Nanti mereka akan hidup, benar-benar hidup lagi ketika mereka menerima Mesias mereka, dan itu ada yang tadi tidak kita baca di ayat 9 dan 10 ya, karena Tuhan menghembuskan nafas kehidupan pada mereka. Oke. Jadi pasal 37, Yeskiel pasal 37 sudah berbicara mengenai suatu nubuat yang sudah digenapi tidak terlalu lama dari kita. Itu tahun 1948. Begitu kan? Nah, bagaimana dengan Yeskiel pasal 38 sekarang? Yeskiel pasal 38, ini ada nubuat yang sangat menarik di sini. Dan, kita harus baca. Bagaimanapun juga kita harus baca ini ya, walaupun panjang. Gimana ini? Kita ayat berapa? Ini, Evan yang mau bantu saya baca atau gimana? Boleh, saya baca. Boleh. Intinya satu pasal ini. Boleh. Itu satu pasal ini ya, Pak, ya? Sampai ke pasal 39 ayatnya yang ke ini ya. Sampai ke ini. Ya. Sampai ke 39 ayatnya yang ke-10. Ke-10 ya. Saya baca cepat ya. Dengan agak Tuhan. cepat. Datanglah firman. Tunjukkanlah mukamu pada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikin pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan
semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bara tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bara tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi runtuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bara tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbulan niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit, bergerak, menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap keruntuhan-keruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul. Dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang melayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampan dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pasal 39, dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bara tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan pada burung-burung buas dari segala jenis dan pada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku akan mengatakannya, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi suatu hari yang sudah kufirmankan, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Ayat 10, mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjara orang-orang yang menjara mereka. Demikianlah firman Allah. Oke, iya, terima kasih. Wah, ini ya, seperti roket, tapi bagus juga. Nggak apa-apa, dan memang kita perlu cepat. Nah, ini adalah suatu nubuat yang luar biasa, gitu ya. Dan nubuat ini berbicara mengenai suatu bangsa, ya, suatu bangsa dan seorang raja. Raja itu namanya Gog. Gog ini, Gog dari Magog katanya, raja
negeri Mesek dan Tubal. Ya. Tapi bukan hanya dia rupanya, melainkan dia ada suatu koalisi. Koalisinya, koalisi bangsa-bangsa, karena di ayat yang kelima, 38 ayat 5, dikatakan ada koalisi Persia, Ethiopia, Put, ya, Gomer, Bet Togarma, dan lain sebagainya, yang akan menyerang Israel pada waktu itu. Akan menyerang Israel dengan pasukan yang sangat besar sekali, tetapi Tuhan akan bertindak dan akan melindungi Israel dengan mengacaukan ya, pasukan multinasional ini, mengacaukan mereka dan menghancurkan mereka di atas gunung-gunung Israel. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, nomor satu, kapan ini akan terjadi dan siapa yang dimaksud? Kalau Israel kita sudah tahu, ya, Israel ya Israel. Tapi siapa Gog dan Magog dan segala macam yang lain ini, gitu kan? Siapa mereka dan kapan ini akan terjadi? Ya. Gitu. Oke, dua pertanyaan ini saling kait-mengait. Saling kait-mengait artinya siapa mereka dan kapan terjadi ini ada hubungannya. Yang gitu. akan menyerang Israel. Ya, akan menyerang Israel nih ada hubungannya begitu. Nah, mengenai kapan ini akan terjadi, ada banyak pandangan. Ya. Tapi kita bisa bagi menjadi dua besar, yaitu pandangan pertama adalah bahwa ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi nubuat ini sudah digenapi. Gitu. Ini biasanya pandangan preteris biasanya. Ya, preteris percaya bahwa semua nubuat dalam Alkitab sudah digenapi. Jadi pandangan preteris percaya ini sudah digenapi. Nah, mengenai kapan digenapinya, ya di antara satu preteris dengan yang lain bisa berbeda-beda. Saya pernah ada membaca orang yang berkata ini digenapi waktu Haman mau membangkitkan orang-orang Persia untuk menyerang orang Yahudi yang dicatat di Esther dan lain sebagainya. Ada yang menafsirkan begitu. Namun kalau kita lihat nggak cocok sama sekali gitu. Nggak cocok sama sekali. Di zamannya Haman, ya itu kan kerajaan Persia gitu. Betul. Persia malah disebut sebagai di sini salah satu koalisi aja, koalisi doang gitu. Sedangkan yang menyerang ini suatu bangsa, sedangkan yang di Haman nggak ada hubungannya. Itu malah bukan bangsa, malah ujung-ujungnya raja malah mendukung orang Yahudi kalau kita masih ingat ceritanya kan. Jadi nggak cocok saudara kasih Tuhan. Dan usaha apapun untuk mencari ini kapan sudah digenapi, ya, di sepanjang sejarah Israel, kapan Israel pernah diserang oleh koalisi multinasional dari utara yang sebegitu banyak, ya, sehingga tiba-tiba mereka mati di atas gunung-gunung Israel. Ya. Nggak ada gitu. Dalam sejarah tidak ada. Gitu. Nah, dalam sejarah tidak ada, tetapi seperti yang kita katakan tadi, kita percaya ini firman Tuhan dan nubuat firman Tuhan tidak mungkin gagal. Saya kasih Anda satu tips. Ya. Kalau Anda membaca suatu nubuat di dalam Alkitab yang belum digenapi, maka tips saya adalah, ya, itu pasti masih akan digenapi. Masih akan digenapi. Jadi, jangan kita lalu ubah-ubah nubuatnya, kita lalu bikin jadi, maksudnya lain lagi, ya istilahnya dialegoriskan atau apa segala macam. Ya, tidak perlu. Ya. Nubuat-nubuat dalam Alkitab digenapi secara apa adanya. Nah, bukan berarti kita tidak percaya ada bahasa figuratif. Ya, bisa saja Tuhan pakai bahasa figuratif kalau memang konteks menuntut bahasa figuratif di situ ya. Tetapi kita berkata bahwa kalau bisa dipahami literal, kita pahami secara literal. Ya. Dan ini belum digenapi. Oleh karena itu tadi saya bilang ada dua pandangan. Satu sudah digenapi, tapi tidak ada padanan yang cocok dengan ini di sepanjang sejarah Israel. Ya. Oleh karena itu kita berkata masih akan digenapi. Nah, ini didukung juga oleh fakta tadi bahwa pasal sebelumnya, pasal 37 yang tadi kita baca mengenai Israel bangkit kembali, itu juga dari perspektif Yehezkiel itu masih jauh-jauh di depan kan, tahun 1948 bahkan. Begitu. Nah, sehingga dan ini belum bernafas ya Israel. Iya, dan belum bernafas. Itu pun belum digenapi yang Israel akan kembali ini menjadi hidup rohani gitu kan. Mesiasnya ya. Itu nanti akan digenapi di masa tribulation, di akhir tribulation. Betul. Nah, oleh karena itu ini masih akan digenapi. Sekarang kita bertanya, siapa negara-negara ini? Ya, siapa negara-negara? Nah, disinilah kita masuk ke masalah Rusia. Karena berdasarkan analisis Alkitab dan analisis informasi, kita bisa cukup yakin bahwa Rusia yang dimaksud di sini. Yang mana, Pak? Gog, nah, ya. Jadi coba kita lihat di ayatnya yang kedua misalnya di sini ya. Ayat yang kedua,
Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja. Oke, jadi pertama kepada Gog. Ya, Gog, Raja Magog. Nah, Gog ini sendiri banyak dipertanyakan. Apa sih maksudnya Gog? Nah, Gog. Gog di Kata tanah Magog, Gog, ya. kata Gog itu dipakai di kitab Yehezkiel beberapa kali. Ya, tapi di luar kitab Yehezkiel hanya ada muncul satu kali di Tawarik, yaitu ada nama orang lah, satu orang. Tapi nggak berkaitan dengan ini. Ya. Ya. Ada satu orang namanya Gog, itu ada di satu Tawarik. Tapi sisanya dari kata Gog ini dipakainya di kitab Yehezkiel ini. Ya, Gog. Jadi Gog di tanah Magog. Sepertinya Gog ini adalah semacam titel untuk Raja Magog. Gitu ya, panggilan. Jadi Gog itu ya tergantung ya, kita bisa cek di leksikon. Ada sebagian yang menafsirkan Gog itu artinya semacam posisi yang tinggi atau raja tinggi dan sebagainya. Jadi sepertinya Gog ini adalah semacam titel. Jadi seperti Firaun adalah titelnya Raja Mesir, gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Atau ada lagi Abimelek di zamannya Abraham, itu titelnya Raja Filistin dan sebagainya. Jadi Gog adalah titel dari Raja Magog. Nah, Magog ini di mana? Nah, Ya. Tadi saya ajak kita buka Kejadian 10 itu bukan iseng-iseng doang, saudara. Nama-nama ini tadi banyak muncul di Kejadian pasal 10. Anda masih ingat nggak? Ya? Magog, Mesek, Tubal, itu tadi muncul-muncul semua itu di Kejadian pasal 10 di situ. Dan kita sudah identifikasi banyak di antara mereka. Magog itu siapa? Begitu. Magog itu, Josephus berkata, sejarawan abad pertama, mengidentifikasi Magog sebagai kaum Skitia, ya, yang adanya adalah di wilayah utara, daerah utara dari Laut Hitam yang sekarang ini masuk ke wilayah Rusia, begitu. Ya. Sekarang ini masuk ke wilayah Rusia. Jadi Magog di sini, Gog, Raja Magog. Nah, semakin jelas lagi adalah kalimat selanjutnya, di mana dikatakan yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Oke, Mesek dan Tubal tadi sudah kita bahas. Bahwa Mesek itu namanya diturunkan kepada Moskow bahkan, ya Mesek ya. Walaupun memang ada Mesek yang lain lagi begitu ya, tapi namanya terkonservasi di situ. Tubal dengan Tobol dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik. Kata agung di situ, Raja Agung. Nah, Elai menerjemahkannya sebagai adjektif ya, kata sifat agung. Tapi ada banyak ahli yang berpendapat bahwa ini bukan kata sifat di sini, melainkan kata benda. Dan ada terjemahan yang menerjemahkannya sebagai kata benda, ya. Karena kata agung di sini berasal dari kata rosh. Ya, rosh. Kalau Anda pernah belajar Yunani, rosh sebenarnya artinya kepala atau pemimpin. Ya, rosh. Jadi raja, ya, rosh. Nah, sehingga ada terjemahan-terjemahan yang menerjemahkan itu sebagai kata proper name, sehingga bunyi ayatnya adalah Raja Rosh, Mesek, dan Tubal. Gitu. Jadi Rosh, Mesek, dan Tubal. Nama orang, nama rajanya, Roshnya. Begitu. Rosh, nama negerinya. Gitu nama negerinya. Raja Rosh, Mesek, dan Tubal. Gitu ya. Jadi dia sama dengan Mesek dan Tubal. Gitu istilahnya. Jadi ada 3. Rajanya Rosh, Mesek, dan Tubal. Rosh itu apa? Rosh itu adalah salah satu akar kata dari Rusia kan ini. Gitu, bahkan. Oh ya? Ya, Rusia ya, salah satu akar katanya adalah Rosh, begitu. Dan ini kita bukan hanya bicara mengenai kemiripan nama, mungkin ada, oh itu hanya kebetulan mirip-mirip namanya, bukan juga, begitu. Karena kalau kita cek, ya sejarawan ada juga yang menempatkan ya Rosh di sini. Nah, Rosh ini asal dari mana? Kalau Anda masih ingat tadi di Kejadian pasal 10 ada satu anaknya Yafet yang belum kita singgung tadi, yaitu Tiras, gitu ya. Betul. Tiras. Nah, Tiras di situ itu adalah kemungkinan besar asal usul dari Rosh ini, bangsa Rosh, karena tinggal dihilangkan T-nya jadi Rash atau Rosh di situ ya. Dan jelas ini adalah suatu bangsa di Eropa juga karena keturunannya Yafet. Ya. Dan banyak sekali sejarawan yang menaruhnya ada suku-suku Rosh katanya yang di sekitar yang kita sebut sekarang daerah Baltik dan juga daerah-daerah di utara dari Laut Mati sekarang gitu. Jadi sekali lagi berkaitan dengan Rusia, bahkan namanya saja sudah secara fonetik ya akhirnya Rusia diturunkan dari Rosh ini gitu. Oke, jadi ya ini Rusia. Nah, bukan hanya namanya saja yang mirip-mirip, tetapi geografinya juga benar gitu. Karena perhatikan ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa mereka ini akan datang dari tempatmu dari utara sekali. Nah, kita harus paham bahwa ketika Alkitab berbicara mengenai arah dan sebagainya, standarnya adalah Israel.
Ya, Israel adalah dianggap sebagai, ya itulah tanah perjanjian, jadi perspektifnya perspektif Israel. Kalau kita bicara mengenai utara sekali dari mana gitu? Bukan dari Indonesia. Gitu. Utara sekali dari kita ya entah apa ya, Jepang apa Cina atau entah apalah situ. Ya. Nah, tapi ini bicara mengenai utara sekali dari Israel. Apa yang ada di utara sekali dari Israel? Nah, itu adalah Rusia. Rusia ya. Nah, saya ada sedikit gambar bisa ditayangkan juga. Sekaligus kita akan membahas nama aliansinya karena Rusia tidak. Jadi begini, ini adalah nubuat. Ini adalah nubuat ya. Saya yakin karena Tuhan yang katakan ini bahwa ini akan terjadi. Ya. Ini akan terjadi ya. Akan terjadi bahwa Rusia beserta dengan koalisi bangsa-bangsa, dan kalau Anda perhatikan koalisi ini, kebanyakan itu punya persamaan ya. Iran misalnya. Iran ya, kemudian Libya, kemudian kayak Sudan, lain sebagainya, Turki, lain sebagainya. Ini adalah negara-negara yang secara tradisional bermusuhan dengan Israel. Betul. Ya. Secara tradisional bermusuhan dengan Israel, dan rupanya akan berkoalisi dengan Rusia di sini untuk menyerang Israel. Ini adalah nubuat. Ya, ini adalah nubuat. Nah, kapan ini akan digenapi? Nah, itu dia. Kapan ini akan digenapi? Ya? Kita tidak tahu kapan ini akan digenapi. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1, Ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-11. Ayat 11 ya. Atau dari ayat 10 saya bacakan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan. Intinya saya ingin berkata bahwa para nabi ketika mereka mengucapkan nubuat, para nabi sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi mereka sering meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud gitu. Nah, ini benar untuk masalah Kristus. Anda bisa bayangkan para nabi bernubuat tentang Yesus Kristus, tentang Mesias. Daud sendiri bernubuat tentang Mesias. Ya, di Mazmur 110 kah, di banyak Mazmur dia bernubuat tentang Mesias, anaknya sendiri ya, keturunannya. Tapi Daud tidak tahu kapan itu akan digenapi. Betul. Tapi para nabi banyak meneliti kira-kira kapan, dan mereka mungkin menanti-nantikan. Ada nggak tanda-tandanya, gitu kan? Ini Mesias sudah bakal datang. Daniel sudah pasti ini, karena dia bayangkan dia meneliti 70 tahunnya Yeremia hampir selesai, dia bilang. Dan dia berdoa di Daniel pasal 9. Lalu Tuhan kasih tahu ada 70 kali 7 lagi. Nah, dikasih tahu 70 kali 7 lagi, pasti banyak teolog-teolog Yahudi dan orang-orang percaya Yahudi yang menghitung-hitung dan wah ini 70 kali 7. Sehingga ketika Yesus Kristus hampir datang pertama kali, banyak orang Israel mestinya yang terutama yang beriman ya, yang berpikir ini sudah hampir ini. Ada sesuatu yang akan terjadi dan sebagainya karena 70 kali 7 itu sudah hampir selesai di situ. Nah, sekarang di zaman gereja ini apa yang kita nantikan? Kita menantikan ada satu peristiwa yaitu rapture, pengangkatan. Ya, pengangkatan. Saya tidak akan bahas ini doktrinnya karena tidak ada waktu, tapi pengangkatan 1 Tesalonika pasal 4, 1 Korintus pasal 15 dan sebagainya itu bicara mengenai pengangkatannya. Kita menantikan pengangkatan. Dan setelah pada saat pengangkatan, orang-orang percaya akan diangkat dari muka bumi ini, ya, kemudian tidak lama kemudian akan masuk ke dalam tribulasi. 7 tahun tribulasi di situ. Nah, setelah 7 tahun tribulasi akan ada milenium. Tuhan Yesus akan datang kembali, menginjakkan kaki di bumi pada akhir tribulation. Ya, pada saat rapture dia datang di angkasa saja. Pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa ini, ya, di Rusia yang bakal menyerang Israel ini dengan koalisinya ini digenapi dalam hubungannya dengan rapture dan sebagainya. Okay. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Ada sebagian orang menafsirkan satu akan digenapi sebelum rapture. Okay. Ya, sebelum rapture akan genapi. Kalau Anda membaca seri buku yang populer yaitu Left Behind, ditulis oleh Tim LaHaye dan siapa satu lagi Jenkins kalau saya namanya ya. Mereka menuliskan dalam buku fiksi mereka itu, mereka menafsirkannya terjadi sebelum rapture, gitu ya. Oke, itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain adalah bahwa itu akan terjadi di akhir
tribulation. Ya, jadi disamakan dengan perang Armageddon. Ya, jadi ada yang menafsirkan ini intinya Rusia menyerang Israel ini sama dengan Armageddon, dan bahkan ada yang menafsirkan si Gog ini adalah antikristusnya. Itu antikristusnya. Jadi ini adalah pertempuran Armageddon menurut mereka, gitu ya. Ya. Kemudian ada penafsiran lain lagi bahwa ini akan terjadi di pertengahan tribulation. Ya, jadi mid tribulation. Ya. Lalu ada lagi yang menafsirkan jauh-jauh sekali ini akan terjadi di akhir milenium bahkan. Wow, di akhir milenium. Kenapa mereka menafsirkan di akhir milenium? Karena mereka mengaitkan dengan di Wahyu pasal 20. ya. Ya, coba kita lihat di sini Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Ya. Saya akan bacakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ada Gog dan Magog lagi sini kan? Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Oke, dan seterusnya. Jadi ini terjadinya setelah milenium. Iblis kan ditahan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun iblis dikeluarkan, akan menyesatkan bangsa-bangsa ke empat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Dikumpulkan ke Gog dan Magog di situ rupanya. Lalu menyerang Yerusalem pada waktu itu. Dan walaupun Gog dan Magog memang disebutkan lagi di sini, tetapi kalau kita meneliti dengan hati-hati, Gog dan Magog, peristiwa perang Gog dan Magog yang dimaksudkan di Wahyu 20 berbeda dengan perang Gog dan Magog yang di Yeskiel. Ya. Kenapa demikian? Ya karena yang di Wahyu ini, perang Gog dan Magog setelah milenium, ini Tuhan langsung memusnahkan, turun api dengan cara turun api. Berbeda dengan yang tadi kita baca, Yeskiel 38, cara Tuhan menghancurkan mereka adalah dengan misalnya dengan hujan lebat, dengan rambun, dengan api dan hujan belerang, lalu Tuhan akan, tadi di ayat yang ke-22, gitu. Lalu Tuhan akan membuat pedang mereka saling kena satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah, kalau kita baca terus, tadi kita belum sempat, di pasal 39, bahwa mereka, perhatikan ayat 9, bahwa dari hasil perang itu, mereka akan menjara dan mengambil persenjataan yang tersisa untuk dijadikan dijadikan kayu api selama 7 tahun, yang tentu tidak akan diperlukan lagi setelah milenium, karena setelah milenium akan masuk ke dalam kekekalan. Demikian juga kalau kita baca di ayat 11 dan seterusnya, bahwa gara-gara peperangan itu Israel harus menguburkan tentara-tentara yang mati dari 12 selama 7 bulan, yang juga tidak diperlukan lagi di akhir milenium. Jadi kita mendapat kesimpulan bahwa walaupun namanya sama Gog dan Magog, tapi perang Gog dan Magog di akhir milenium berbeda dengan perang Gog dan Magog di Yeskiel 38 dan 339 di sini. Ya, Pak, ya. Berbeda. Dan karena ada detail tadi itu bahwa ada penguburan 7 bulan, ya, kemudian bahwa bekas-bekas peperangan bahkan bisa dipakai selama 7 tahun, ya, maka saya juga mencoret bahwa ini adalah Armageddon, ya, ataupun di mid-trib. Kenapa? Karena kalau ini mid-trib atau di Armageddon, berarti dipakainya bekas-bekas senjata itu selama 7 tahun akan masuk ke milenium juga di situ. Ya, masuk ke milenium. Ya, karena kan habis tribulation kan milenium. Betul. Kalau misalnya perang ini terjadi di tengah-tengah, berarti kan 3,5 tahun, habis itu milenium kan? Ya. Atau terjadi di akhir dari tribulation, maka masuk ke milenium juga 7 tahun yang memakai ini. Kayaknya di milenium nggak ada kepentingan untuk memakai alat-alat perang ini gitu sebagai bahan bakar atau lain sebagainya. Jadi saya melihat penafsiran bahwa ini akan terjadi sebagai Armageddon, sebagai perang Armageddon ataupun di mid-trib, lebih kurang masuk kalau dari saya gitu ya. Okay. Sehingga pilihannya ada 2, yaitu menjelang sebelum rapture atau tidak lama setelah rapture gitu. Okay. Dan saya pada saat ini melihat ya, bahwa bagi saya pribadi yang paling tepat ini akan terjadi tidak lama setelah rapture. Ya. Ini akan terjadi tidak lama setelah rapture,
Dan begini, harus dipastikan dulu bahwa setelah rapture itu tidak langsung masuk tribulation, melainkan ada masa jeda di situ. Masa jeda karena tribulation dimulai bukan saat rapture, tapi tribulation dimulai saat antikristus membuat perjanjian damai 7 tahun dengan Israel. Ya, perjanjian damai 7 tahun dengan Israel. Nah, di situ tribulation baru dihitung mulai di situ. Dan di mana perjanjian damai itu akan dikhianati di pertengahan, di 3,5 tahun. Ya. Dan kalau ini terjadi sesudah rapture, ini bisa menjelaskan beberapa hal. Ya, ini bisa menjelaskan misalnya, Apa saja, Pak? Ya. Misalnya, ya kalau misalnya Israel diserang hari ini, ya, Anda bisa berkata bahwa oke, ya mungkin Amerika akan bantu mestinya, ya, karena Amerika kan temannya, sekutunya Israel. Ya. Tapi kita tidak membaca di nubuat ini Amerika ada membantu. Gitu. Bahkan kita tidak membaca nubuatan tentang Amerika. Di dalam Alkitab, begitu kan? Kita tidak membaca nubuatan tentang Amerika, kita ada membaca nubuatan tentang Rusia di sini. Sehingga banyak sekali, ya teman-teman saya di Amerika lain sebagainya juga sering bertanya-tanya, kenapa tidak ada nubuat tentang Amerika di dalam Alkitab? Dan salah satu kemungkinan yang muncul adalah bahwa pada saat peristiwa-peristiwa yang terjadi, Amerika sudah bukan kekuatan yang super power lagi, ya sudah jatuh dari tempatnya. Dan itu bisa terjadi karena banyak hal. Tapi salah satu kemungkinan yang bisa membuat itu makin cepat adalah kalau rapture terjadi. Nah, karena Amerika dengan segala keburukannya saat ini dan kemerosotannya dibandingkan ya dulu-dulunya, misalnya, toh masih adalah negara dengan persentase orang Kristen yang boleh dibilang sangat tinggi. Betul, gitu ya. Ada gereja-gereja yang alkitabiah yang sangat tinggi persentasenya di Amerika dibanding negara-negara lain. Ya. Sehingga kita bisa mengimajinasikan bahwa kalau terjadi rapture, ya, negara yang paling dilemahkan gara-gara rapture itu, karena orang-orang pentingnya hilang atau lain sebagainya, adalah Amerika, begitu. Adalah Amerika. Sehingga sesudah rapture bisa jadi Amerika segera kehilangan ini kekuatan dan statusnya dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa bermain lagi di dalam politik dunia, begitu kan pada waktu itu. Dan ada macam-macam lagi pertimbangan-pertimbangan, ya, misalnya kita berkata bahwa pertimbangan lain adalah kenapa bisa ada ini, kenapa bisa ada ini kan, ada koalisi seperti ini. Betul. Begitu. Kenapa bisa ada koalisi seperti ini? Ya, dan ya biasanya bisa terjadi suatu serangan yang seperti ini ya, adalah kalau ada sesuatu yang menggemparkan terjadi, ada suatu peluang lah, begitu, suatu peluang dan lain sebagainya, dan rapture bisa menimbulkan kekacauan di dunia yang menimbulkan peluang seperti ini, gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita kaitkan dengan yang sekarang ini, ya, sekarang ini. Begini, saudara kasih Tuhan, setelah Uni Soviet bubar di tahun 90-an, ya, ada sebagian orang yang berkata, oh, berarti ini nubuat ini tidak mungkin tentang Rusia, katanya. Okay. Ya, karena Uni Soviet sudah bubar, jadi sudah lemah, Rusia sudah lemah, dan sebagainya. Yeah. Tetapi apa yang terjadi dalam minggu belakangan ini, Rusia menyerang Ukraina dan lain sebagainya, itu jelas belum ini ya, bukan penggenapan ini. Yeah. Tetapi minimal menunjukkan kepada kita bahwa Rusia masih punya ambisi. Okay. Ya, Rusia ternyata masih punya ambisi, ya, dan entah itu Putin atau entah konco-konconya lain lagi. Mereka masih memimpikan suatu hegemoni, ya, suatu hegemoni. Mereka tidak puas karena kalau Rusia diam-diam aja, ya dia akan menjadi negara yang akhirnya tidak begitu direspek juga, begitu. Gitu. Akhirnya salah satu negara aja lah, gitu. Dan rupanya Rusia tidak puas di situ, ya. Dan dia mau mencaplok Ukraina dan sebagainya. Ini menunjukkan ambisi, sebenarnya, ya. Dan ini memungkinkan kita untuk melihat suatu skenario, ya, bahwa ke depannya mereka akan berkoalisi dengan negara-negara lain. Dan ini real, saudara. Ini kalau Anda perhatikan, siapa negara yang salah satu yang paling dekat dengan Iran hari ini? Iran kan Persia. Ya. Salah satu negara yang paling dekat dengan Iran adalah Rusia, saudara. Rusia adalah teman baiknya. Rusia lah yang sering ini cekcok dengan Amerika, yang masalah sanksi kepada Iran dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi Iran dan Rusia ini sohib, ya, sohib baik dan sebagainya. Jadi tidak terlalu imajinatif. Artinya ini kalau kita melihat arah pergerakan politik lain sebagainya,
hal ini bisa terjadi dalam waktu dekat, begitu. Ya. Dan kalau ini memang akan terjadi setelah rapture, dan ini bisa terjadi di waktu dekat, berarti rapture-nya semakin Lebih dekat, dekat lagi. lagi, Ya. iya. Semakin dekat lagi. Ya. Nah, oleh karena itu yang saya ajak para pemirsa sekalian tangkap dari semua ini adalah nomor satu, ya, kita tidak bisa mengontrol sejarah dunia. Tuhan yang pegang sejarah dunia. Oke. Oleh karena itu, nomor satu, kita mengucap syukur. Ya, jangankan Rusia serang Ukraina. Rusia serang Israel aja udah dinubuatkan, saudara. Rusia menyerang Israel sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Dan itu berarti Tuhan kita, Tuhan yang sudah tahu masa depan. Ya. Apapun yang terjadi tidak ada yang bikin dia shock, kaget, atau wah ini di luar rencana, tidak. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita mengucap syukur dan kita berserah kepada kedaulatan Tuhan itu. Selain itu, kita dengan mata rohani kita bisa melihat, oh ternyata semuanya sudah makin dekat. Ya. Semua sudah makin dekat. Yang dinubuatkan ini aja sudah, ya maksudnya tidak terlalu imajinatif kalau kita berpikir, ya saya nggak tahu, saya nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Apakah Rusia akan menang, apakah yang sekarang ini ya, apakah Ukraina akan dengan suatu cara berhasil ini menahan Rusia, apakah negara-negara NATO akan masuk, US akan masuk, apakah Cina akan melakukan sesuatu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu masa depan. Tetapi saya tahu Tuhan pegang kendali, ya. Dan kita melihat bahwa intinya apa yang dinubuatkan di Yesaya 38 ini tidak terlalu berlebihan bahwa ini bisa terjadi gitu, dalam waktu dekat. Ya, bisa terjadi dalam waktu dekat karena situasinya begitu fluid. Ya, yang menarik adalah Israel tidak berani mengecam Rusia sekarang. Jadi waktu itu di Dewan Keamanan PBB, ya, saya ada baca artikel, ya Amerika ada meminta Israel untuk mengecam juga Rusia karena menyerang Ukraina, tapi karena Israel merasa dia masih karena dia tahu kalau Rusia mau menyerang Israel atau marah dengan Israel ini bisa gawat begitu. Jadi ya, kadang-kadang peta politik begitu juga ya. Nah, tapi bukankah ada Amerika yang membackup? Iya, tetapi ya kita bilang ini ya itulah kenyataannya gitu kan. Nah, tapi ya itu yang mau saya ajak kita ini bahwa Alkitab penuh dengan nubuat yang luar biasa akurat ini ya. Dan ternyata Rusia ada. Dan Rusia akan menyerang Israel suatu hari, tapi Tuhan akan menolong dan berdasarkan penafsiran kemungkinan besar itu akan terjadi tidak lama setelah rapture akan terjadi ya. Ini dari Bu Noverina Solihin Oke. ya. Siang Pak, Dr. Stephen, sekarang Jerman kirim banyak senjata ke Ukraina. Sementara Rusia sudah wanti-wanti akan habisi negara mana saja yang ikut campur. Akan kemana mengarahnya ini Pak? Sesuai nubuatan Alkitab, akankah mulai terbentuk koalisi nantinya? Ya, ini pertanyaan yang baik juga ya dari Ibu Noverina. Ya. Sekali lagi, saya bukan cenayang gitu kan. Saya tidak bisa memprediksikan masa depan ya, tetapi ya memang maksudnya begini, maksudnya kita ini bisa menjadi katalis gitu. Apa yang terjadi sekarang bisa, sekali lagi karena saya bukan Tuhan, nah saya hanya melihat, saya tidak memastikan, tapi saya katakan bisa menjadi katalis. Sekarang kan Rusia kayak dipojokkan nih. Ya, oke. Nah, Rusia dipojokkan. Mungkin juga dari berita-berita yang terakhir-terakhir ini, tadinya Rusia pengen menang cepat, sekarang ternyata agak sedikit mandek gitu kan. Ya. Perlawanannya lebih sengit dari yang mereka perkirakan dan sebagainya. Lalu dia mulai terisolasi, orang mulai nge-ban dia segala macam. Nah, bisa jadi Rusia akan, kalau dia sudah terpojok, dia akan berpikir, wah gue butuh teman. Bisa jadi dia butuh teman. Nah, lalu bagaimana cara dia dapatkan teman gitu kan? Bagaimana cara dia dapatkan teman? Nah, salah satu cara yang mungkin bisa dipakai Rusia untuk mendapatkan teman adalah kalau misalnya dia menyatakan dia antagonis terhadap Israel misalnya. Maka negara-negara yang antagonis terhadap Israel akan simpati kepada Rusia. Ini contoh satu kemungkinan. Musuh dari musuhmu Ya, adalah kawan. enemy of my enemy is my friend gitu kan. Musuh dari musuhku adalah ini. Nah, itu sudah terjadi hari ini gitu kan. Koalisi-koalisi seperti itu ya, Iran ya pro Rusia gitu kan. Cina sekarang juga pro Rusia dan segala macam. Jadi dari ini terjadi katalis seperti ini, bisa menimbulkan berbagai koalisi.
Resolusi anti-Palestina yang diusulkan oleh Amerika Serikat langsung ditentang oleh Rusia dan China. Dua negara tersebut menilai langkah Washington hanya akan menambah jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Zionis. Dilaporkan lebih dari 2.300 anak terbunuh di jalur Gaza dan lebih dari 5.300 anak terluka. Rusia dan China pun menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB terhadap rancangan resolusi Amerika mengenai Gaza.